Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Kita lanjutin. Kalau dia menggunakan uji regresi ataupun antara linear atau multiple regression, whatever you call it, itu basically tergantung dari model. Nah, kalau model yang saya gunakan seperti ini terdapat dua buah regresi. Pertama adalah antara PU, PR dan POU terhadap CA. Yang kedua adalah CA dan ketiganya sekaligus terhadap AOP. Berarti saya perlu satu benda lagi berarti. Transform complete variable PU, PR, PAOU adalah min dari rata-rata dari PU, PR, POU. Right, okay. Kok masih ini kan? Oh, ini tak boleh. Okay, as you wish. Okay, so bagaimana cara regresi? Regresi itu terbagi jadi beberapa uji. Jadi ujinya itu sendiri adalah uji regresinya sendiri, dan yang kedua adalah uji asumsi klasik. Oke, uji regresi itu terbagi dari tiga, yaitu uji F, lalu uji R square, lalu uji T. Sedangkan uji asumsi klasik itu terbagi dari 4, yaitu uji normalitas, lalu uji polinearitas, lalu uji heteroskedastisitas, dan finally adalah uji auto korelasi. Okay, we will need one thing. Pertama-tama di drive kamu di Google kamu cari namanya Durbin Watson table. You will need this table, dan dia biasa bentuknya adalah PDF. Okay, so how do we do this? Pertama-tama kita mau jelasin dulu masing-masing dulu. Uji F adalah uji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Kedua adalah uji fitness test atau kecocokan model dalam menjelaskan kondisi atau fenomena sebenarnya. Uji T adalah uji pengaruh variabel independen dan dependen secara sendiri-sendiri, secara individual. Oke, uji normalitas adalah uji apakah data tersebar secara normal, random enough. Masih ingat waktu kamu yang kuis pertama kali ketemu di statistik, saya bilang data normal kan? Nah, it should be like that. And then uji multi-call adalah uji apakah variabel independen itu bebas satu sama lain. Ini hanya berlaku untuk independen lebih dari satu. Kalau cuma satu, ya gimana cara kamu mau uji korelasi hubungan variabel antar bebas? Nggak mungkin, Pak.
Uji heteroskedasitas adalah uji apakah hasil residu antara observasi satu dengan yang lain. Observasi ini dengan observasi lain di masa depan itu berbeda. Oke. Residu itu adalah sisa hasil uji. Harusnya tuh pengujian kan observasi A dan observasi B, meskipun kita uji dengan waktu dengan proporsi sama harusnya bisa berbeda. Yang kita uji adalah hasilnya, itu benar sama apa enggak. Tapi kalau residu harusnya beda. Dan autokorelasi adalah uji apakah observasi lain bisa dipengaruhi oleh observasi sekarang dalam hitungan waktu atau tidak. Oke, ini autokorelasi itu uji mengatakan bahwa observasi yang dilakukan pada populasi yang sama dengan time frame berbeda harusnya itu tidak saling mempengaruhi. Harusnya tuh orang tidak terpengaruh oleh hasil observasi sebelumnya. Jadi ini adalah seluruh uji yang ada pada uji regresi, dan kita akan uji sekaligus. How? Okay, analyze regression linear. Okay. Pertama-tama kita uji dulu yang pertama, di mana CA sebagai dependent, PU, PR sama PU sebagai independent. So PU itu independen, PR independen, POU independen, CA dependent. Okay. And then statistics kita tentang pertama adalah collinearity diagnostic, lalu Durbin-Watson, lalu R-square-C. Nggak harus sih, tapi ya biasa saya pakai dua itu. And then plots adalah Z predictive versus S residual. And then kita juga perlu normal probability plot. Okay. And then that's it. Safe biasanya sih harusnya ada step standardized, tapi ini kalau residual standardized kalau mau uji residu, tapi nggak harus sih sebenarnya. And then kita now kita mulai, ini bakal banyak banget, tiba-tiba kamu coba banget ya, oke. Kita mulai dulu dengan uji F. Uji F adalah 3 ini secara bersama-sama mempengaruhi CS seberapa gede. Ini angkanya biasanya adalah di atas 30 baru dinyatakan oke. Di sini saya 102. Berarti this is a very strong connection between independent terhadap dependent. Very strong. Kenapa signifikasi 0,00. And then uji R-square itu di sini adjusted R-square 0,298. Meskipun 3 ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap CA, tetapi dia cuma bisa menyampaikan kondisi 29% kondisi kehidupan nyata. Artinya ada 70% plus faktor-faktor di luar 3 ini yang belum kita definisikan. Ini masih beda ya, uji R sama uji R-square, meskipun itu bisa bertolak belakang, itu membuktikan bahwa model ini sebenarnya strong tetapi tidak menggambarkan kondisi real menurut data saya. Oke. And then uji T, ini uji yang penting karena ini bisa uji hipotesis, itu bagian bawahnya di bagian koefisien, di mana yang kamu cek adalah signifikansinya, di mana sini 0,73000000. Dikatakan sebuah variabel itu mempengaruhi variable dependent apabila signifikansinya atau nilai rho-nya di bawah 0,005, which is in this case perceived usefulness tidak berpengaruh terhadap customer attitude, perceived risk berpengaruh terhadap customer attitude, perceived ease of use berpengaruh terhadap customer attitude. Seberapa gede pengaruhnya ada di unstandardized coefficient bagian beta.
bukan bagian standard coefficient, right? Unstandard coefficient. So, secara umum persamaan regresi, itu persamaan regresi. CA sama dengan 0,946 ditambah 0,093 dikalikan dengan perceived usefulness ditambah dengan 0,219 perceived risk ditambah dengan 0,389 dari perceived ease of use. Ease of use. Oke. Nah, kenapa tiba-tiba dia matematika? Statistik is mathematics. I should tell you, mathematics is a method. So menurut hitungan statistik yang menurut regresi ini dikatakan bahwa customer attitude itu defaultnya 0,946. Setiap naik satu skala usefulness dia akan nambah 0,993. Sekali tambah risk dia akan naik 0,209. Kalau tambah ease of use semakin mudah digunakan dia akan pending 0,39. Jadi kalau dari angka ini harusnya paling gede adalah 0, ada 2 BD. Jadi kalau implikasi penelitian ini, kalau kamu meningkatkan customer attitude, lu mesti membuat dia resiko memastikan resiko sekecil mungkin sama kemudahan penggunaan semudah mungkin digunakan. Karena itu yang pengaruh. Meskipun ini again secara whole model ini cuma bicara 0,298. Jadi 3 ini cuma bisa bicara mengaruh sebesar 29%. There's another 70% is identified factors for this one. Oke, itu adalah uji F, R2 dan T. 3 ini disebut dengan uji regresi untuk bicara uji hipotesis. Dimana hipotesis berarti di sini H10 diterima, H1A ditolak, H10 tidak dapat diterima, H1A diterima, H20 tidak dapat diterima, H2A diterima. Jadi lu mesti hati-hati ya. Jadi penolak terima hipotesis itu hati-hati. Kalau dia H0, dia itu diterima dan tidak dapat diterima. Kalau dia alternatif, dia diterima dan ditolak, rejected. Atau Inggrisnya berarti accepted atau rejected, atau di H0 berarti accepted atau can be rejected. Can be accepted. Jadi ada 2 diksi seperti itu, hati-hati sekali. Oke, and then uji normalitas itu kamu melihat PP plot yang ini. Jadi kalau dia garisnya nggak mencang-mencang se-garis itu, ini dikatakan cukup normal. Well, and then uji multi-call itu bicara dari segi FIF. Nah, FIF itu pasti di bawah 10 atau tolerance di atas 0,1, which is aman. And then uji heteros itu kamu lihat uji scatter plot, di mana ini membentuk tidak ada pola yang kelihatan di sini. Jadi pola itu misalnya kayak semua ngumpul di atas atau ngumpul di bawah semua atau bikin segitiga bisa ketemu. Jadi ini harusnya nggak terjadi. Namanya paling susah itu adalah autokorelasi. Autokorelasi ada dilihat dari Watson. Durbin Watson itu di sini adalah di bagian sini 01,676. Oke, ini agak serem saya. 676 itu agak rendah sebenarnya. Oke, silakan buka di Durbin Watson di mana alfanya 5%. Oke. Pertama-tama K itu adalah jumlah variabel independen, which is independen kita ada 3, which is K-nya 3. Tapi karena data kita tuh banyak banget sebanyak 540. Data kita tuh banyak banget itu sebanyak mana jumlah data itu? Di atas 704 regresi 3 dan jumlahnya 3 ialah variabel 3 717. Lumayan juga. Dia cuma bisa seperti 200. So kita ambil angka 200 yang tabel 1 2 3 kolom ke ini ya, kolom ke-5 dan kolom ke-6 ya.
So, kolom kelima 6 adalah 1,7382 dan 1,7990. Now, this is a problem. Artinya, ini 1,676 itu ada di bawah 1,7382. Artinya, ini terjadi autokorelasi. Nah, dikatakan tidak lolos dari autokorelasi apabila di atas DU 1,7990. Kalau di antara 7382 dan 799 berarti inkonklusif. So, what happen kalau autokorelasi kena? Nah, autokorelasi kena itu artinya observasi kamu perlu dilakukan observasi ulang. Oke. Nah, kalau jadi kalau kamu nggak melewati 4 nih ya, uji normalitas kalau kamu tidak normal artinya kamu masih ngakuin bahwa penyebaran data kamu tidak random. Artinya tidak cukup random dan mungkin tidak cukup untuk menjelaskan kondisi masyarakat secara umum. Kalau dia tidak multi call, artinya mungkin terdapat korelasi antara variabel bebas yang perlu diteliti ulang lagi. Heteroskedasitas itu bicara mengenai mungkin terdapat bias ataupun kondisi perspektif masyarakat yang bias dari responden kamu sehingga datanya menjadi suatu yang tidak lagi independen. Kalau autokorelasi itu kamu masih ngakuin bahwa penelitian berikutnya perlu lebih dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana korelasi bisa jadi. Normalnya adalah kalau saya 4 lewat, tapi biasanya ada 1-2 kepleset. Oke, jadi normalitas itu melihat yang uji yang ini. Uji multi-call itu bicara fifth itu gampang kalau dia di bawah 10 atau di atas 1 aman. Dan cek bentar, lupa gua. Uji multi-call fifth tolerance. Oh ya, 50 di bawah, ya betul. 50 di bawah 10 atau korelasi 0,1. And then kalau heteroskedasitas itu melihat scatter plot. Kalau nggak ada perantakan ya sudah aman. Habis itu yang paling susah adalah autokorelasi itu 12%. Ini yang 676 ya. Wah, ini kayaknya nggak lewat kayaknya. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk analisis data untuk menggunakan regresi. Nanti yang pakai SEM kita akan tunjukkan nanti. Oke. Ini jangan lupa di save ya kalau anda pakai regresi. Jadi save-nya bisa saya pakai save. Saya save sebagai output regresi. Lalu yang ini saya juga save meskipun sorry, saya punya dua kan ya. Aigo, satu lagi ini jelek ya kalau kamu regresi kamu masih melakukan 2 kali. Satu lagi regresinya linear, kali ini dependennya adalah IOP sama dependennya adalah CA sama ini sekaligus. Karena saya nggak aware ini langsung aja. So this one is 561, kayak sih nggak lewat kayak nggak lewat. 2, oh no nggak lewat. 2 ada masalah langsung kayak. R-nya juga nggak terlalu tinggi, F-nya tinggi banget, gila sedih. 22 signifikan, nice. T-nya 0, B-nya tapi 5, CA tinggi banget ya. Berarti customer attitude itu sangat mengaruh dengan interest on the process. Bayangkan, ngaruhnya 0,509, sinting. Oke, fifth-nya aman. Habis itu ini looks aman. Oke, ini lebih aman lagi. Oke, berarti kena cuma di autokorelasi. Well, sobat. So, kurang lebih seperti itu untuk uji regresi. Oke, dimana di sini dia ada 2. Performa yang kedua adalah IOP adalah 0,870 ditambah dengan
0,519 dikalikan dengan CA ditambahkan 0,225 dikalikan PU PR PEOU. Oke, kalau ini seperti itu. So yang berarti yang ngaruh di sini ini PU aja yang nggak ngaruh, tapi lainnya semua alternatif diterima semua. Semakin banyak alternatif diterima semakin bagus. Artinya model Anda mampu menjelaskan kondisi real. Kalau dia tak terima berarti itu variabel nggak ada gunanya sebenarnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk regresi. Nanti kita akan lanjut untuk yang satu lagi di bagian yang SEM. Oke, bye semuanya.